Pada saat ini kita telah membaca Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang 46. Dan pembacaan kita saat ini diterima oleh sebagai sutra. Jadilah pengharap Tuhan Ampuh yang setia dan taat. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Kristus menyampaikan perumpamaan ini, Dia telah masuk ke dalam kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Saya rasa peristiwa ini bukan peristiwa yang asing bagi kita, di mana Kristus dielulukan dan Dia mengendarai keledai masuk ke dalam kota Yerusalem, dan orang-orang menggunakan daun palem atau kayu untuk menjadi alas tempat Dia berada. Kemudian setelah itu Dia mengucapkan bait Allah, di mana di sini kita melihat Allah Yesus Kristus murka dengan orang-orang yang melakukan tukar jual beli di dalam bait suci. Setelah itu Dia menuntut pohon ara, di mana Dia melihat pohon ara tidak memberikan hasil yang Dia harapkan, dan itu merupakan hal yang cukup aneh bagi murid-muridnya pada saat itu. Kenapa? Karena pohon ara bukan musimnya untuk berbuah pada saat itu. Setelah itu Dia mendapatkan pertanyaan dari orang Yahudi tentang kuasa yang Dia miliki. Ini yang menjadi titik di mana Kristus memulai perumpamaan-perumpamaan yang dilemparkan kepada orang-orang yang mendengarkan pada saat itu. Dimulai dari perumpamaan tentang dua orang anak. Itu kita bisa baca pada berikut-berikut yang sebelumnya. Dan setelah itu Dia menggunakan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang kita baca pada saat ini. Sekarang, apa maksud Kristus menyampaikan perumpamaan ini? Secara garis besar, perumpamaan menyatakan dosa dan kebinasaan yang sedang melanda bangsa Yahudi. Jadi perumpamaan yang Kristus sampaikan di sini itu menyatakan dosa atau kebinasaan yang akan dilanda oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana mereka digambarkan sebagai penggarap kebun anggur yang akan memperoleh hukuman karena dosa-dosa mereka. Kita akan melihat maksud dari perumpamaan ini secara rinci, mulai dari ayat 33, di mana dikatakan di situ, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam ladang sekeliling. Ia menggali lubang tempat tempat anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian Ia menyewakan kebun itu kepada penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Di dalam ayat 33 dikatakan tuan tanah yang membuka kebun anggur. Ini mengisyaratkan bahwa tentang Allah yang telah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dan Tuhan tanah ini menanam pagar dan menara jaga. Maksudnya adalah untuk melindungi kebun itu seperti Allah menjaga bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir. Kita melihat itu peristiwa 10 tulah, dan kita mengetahui juga ada tiang api dan tiang awan. Apakah fungsi dan kegunaan tiang api dan tiang awan itu? Tiang api, ketika orang-orang Israel berada di padang gurun, mereka akan kedinginan. Jadi tiang api untuk menghangatkan mereka, dan juga untuk menjadi sarana untuk mengusir hewan-hewan padang gurun pada saat itu, yang seperti ular atau kalajengking. Lalu tiang awan, apa gunanya tiang awan? Untuk membuat orang Israel dalam perjalanan tidak merasa kepanasan. Mereka teduh pada saat itu. Sudah berapa hari ini kita kepanasan di Kendari? Kayaknya kita butuh tiang awan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud tiang awan dan tiang api dalam Alkitab. Terlepas daripada itu, tiang api dan tiang awan menjadi representasi dari kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian penggarap-penggarap sewaan itu merupakan raja-raja di zaman perjanjian lama sampai kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada pada saat pembacaan saat ini. Lalu tuan tanah di sini dikatakan pergi ke negeri lain. Apa maksud tuan tanah pergi ke negeri lain pada saat ini? Yang dimaksudkan adalah bagaimana orang Yahudi yang adalah kerajaan yang bersifat teokrasi, pemerintahan langsung di bawah Allah, mereka memilih Saul untuk menjadi raja mereka.
itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya ketika Nabi Samuel datang kepada Allah mengatakan bahwa mereka memilih raja seperti bangsa-bangsa lain, Allah mengatakan kepada Nabi, mereka tidak menolak engkau, tapi mereka menolak Allah. Jadi peristiwa di mana Raja Saul diterima menjadi raja, itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan maunya Tuhan, tapi karena bangsa Israel menolak Tuhan. Mereka ingin sama dengan negeri-negeri Edom, bangsa Amori dan bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Itulah mereka meminta supaya memiliki raja yang tadinya muncullah Raja Saul. Itulah maksudnya dikatakan bahwa Tuan tanah pergi ke negeri lain. Kemudian dalam ayat 34 sampai 36, di situ kita bisa melihat Tuan tanah mengutus hamba-hambanya. Maksudnya adalah Allah mengutus nabi-nabi seperti dalam kitab Perjanjian Lama. Dan itu terjadi berkali-kali kepada bangsa Israel. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan semua nabi-nabi yang kita baca di dalam Perjanjian Lama, semua diutus. Tapi bagaimana respon orang Israel? Bebal. Mereka tidak mau dengar apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka kepala batu. Bahkan salah seorang nabi yang bernama Nabi Elia pernah ada di titik di mana dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, akhiri hidup saya sekarang. Kenapa? Karena dia merasa orang Israel sudah tidak bisa dikasih tahu. Malah mereka datang untuk membunuh Elia. Itulah dikatakan bahwa Tuhan tanah ini mengirim hamba-hambanya seperti Allah yang mengirim nabi-nabi. Tapi orang-orang Yahudi ini tidak mau menerima, malah membunuh. Sampai akhirnya pada ayat 37 dikatakan Tuhan tanah mengutus anaknya, yakni Allah yang maha kasih mengutus Kristus ke dunia, berharap supaya orang-orang Israel yang dimana dalam kehidupan mereka menanti-nanti Raja Mesianik, mereka menanti-nanti kerajaan Israel dipulihkan, tapi mereka tidak melihat Kristus sebagai sosok seperti itu. Akhirnya mereka menolak dan mereka sampai membunuhnya, menyalibkannya, menyiksanya, seperti yang kita ketahui dalam peristiwa di dalam Alkitab. Dan di dalam ayat 38 sampai 39 penggarap-penggarap itu membunuhnya, seperti para pemimpin Yahudi yang datang membunuh dan menganiaya Kristus. Kemudian di dalam ayat 40 dikatakan di situ, maka apabila Tuhan anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dari penggarap-penggarap itu? Kristus bertanya kepada mereka, apakah yang akan terjadi kepada penggarap-penggarap itu apabila Tuhan tanah datang? Yang dimaksudkan apa yang terjadi kepada kalian, orang-orang Yahudi, ketika Allah datang. Dan di ayat 41 dikatakan bahwa kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Jadi dikatakan bahwa penggarap-penggarap itu akan dibinasakan dan kebun anggur yang akan disewakan kepada penggarap lain. Maksudnya bahwa adalah para pemimpin Yahudi beserta antek-anteknya yang menyerahkan Kristus akan dibinasakan. Dan status umat pilihan bangsa Israel yang bersifat eksklusif hanya dimiliki oleh bangsa Israel tidak lagi dimiliki bangsa Israel, tapi diterima oleh semua bangsa. Salah satunya kita. Jadi yang tadinya keselamatan itu hanya diperoleh oleh bangsa Israel, tidak lagi. Kita lah yang akan menjadi penggarap-penggarap selanjutnya, sesuai dengan kitab yang kita baca pada saat ini. Dan kemudian dalam ayat 42 dikatakan kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Apa maksud dari perumpamaan ini? Apa maksud dari batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Apa itu batu penjuru? Maksud dari perumpamaan ini yakni Kristus, ia adalah batu yang dibuang
oleh tukang-tukang bangunan dan akan menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu Bapak Ibu itu merupakan batu pondasi. Jadi batu yang tadi dianggap oleh tukang-tukang bangunan adalah batu yang tidak penting, menjadi batu pondasi yang akhirnya mengelilingi bangunan tersebut dan menjadi lebih tinggi dari bangunan yang dibuat di tengah. Seperti halnya sekarang, saya dikatakan orang Kristen jauh lebih banyak daripada orang Yahudi. Itulah maksud dari pembacaan ini. Lalu dalam ayat yang ke-43 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sama dengan yang saya katakan tadi, bahwa yang tadi keselamatan atau peroleh itu menjadi diterima oleh bangsa Israel, sekarang diterima oleh bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus. Itu kata kunci. Karena tidak semua bangsa menerima hal ini. Itulah sebabnya Paulus melakukan penginjilan keluar, di mana ke-12 murid yang lain melakukan penginjilan di dalam bangsa Yahudi, sementara Paulus melakukan penginjilan kepada orang-orang Helenis atau orang-orang non-Yahudi. Namun pada perkembangannya kemudian orang-orang atau 12 murid Tuhan Yesus itu melakukan juga penginjilan ke India dan ke tempat-tempat lain. Lalu di dalam ayat 44 dikatakan, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Dikatakan bahwa barang siapa yang jatuh tertimpa dari batu penjuru ini, yakni Kristus itu sendiri, akan remuk. Maksudnya siapa yang melawan Kristus akan dihukum oleh Kristus itu sendiri. Lalu dalam ayat 45 sampai ayat 46 dikatakan, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang-orang banyak menganggap dia nabi. Jadi para imam ini dan orang-orang Farisi ini mengerti bahwa Kristus ini menyinggung kami, dan karena mereka mengerti akan hal itu sehingga mereka mencoba membunuhnya. Namun itu tidak terjadi. Kenapa? Karena banyak orang masih menganggap Kristus ini spesial. Kristus ini nabi, orang besar, bukan orang sembarang. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah implikasi atau relevansi yang kita bisa petik dari pembacaan kita saat ini dengan kehidupan kita hari lepas hari? Ada seorang filsuf, Friedrich Nietzsche, dia pernah mengatakan dalam bukunya atau dalam karyanya yang cukup fenomenal, Tuhan telah mati, God is dead. Lalu kalimat selanjutnya, dan kita yang membunuhnya. Yang dimaksudkan bahwa Tuhan telah mati seperti halnya orang-orang yang menjadi Kristen, tapi dalam perilaku hidupnya kurang lebih hampir sama dengan orang Yahudi. Mengapa Friedrich Nietzsche mengatakan hal ini? Kenapa? Karena dia melihat ada kebobrokan dalam sistem gereja pada mula-mula. Bukan yang di Alkitab Antioquia, tapi di Eropa, di mana pandangan-pandangan sudah mulai menuju kepada sains, mulai pandangan kepada hal yang masuk akal, bahkan dianggap agama adalah hal yang dapat memicu pertengkaran dan sebagainya. Bahkan sekarang banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mengatakan realistis, cenderung kepada orang-orang yang ateis, yang menganggap agama itu tidak penting. Misalnya contoh di Korea Utara, di mana jika kita beragama dan masuk dalam Korea Utara, tidak akan lulus. Di sana dilarang orang beragama. Namun kenyataannya, kita melihat Korea Utara begitu mulus perjalanan. Kenapa? Karena dianggap agama adalah hal yang dapat menjadi pemberontak, hal yang dapat mengacau dalam suatu negara. Saya tidak mengatakan bahwa Korea Utara menjadi lebih baik daripada kehidupan negara-negara lain yang memiliki agama. Tapi yang saya maksudkan bahwa pandangan-pandangan inilah yang mendukung sehingga orang mengatakan agama sudah terlalu penting.
Tentunya kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana layaknya orang beragama melakukan apa fungsi atau apa arti dari agama itu. Kita mengetahui agama berarti tidak kacau. Tapi kenyataannya, banyak karena agama jadi kacau. Berarti belum beragama. Karena seharusnya orang beragama mampu menjaga kesatuan. Makanya Friedrich Nietzsche dengan tegas mengatakan Tuhan sudah mati. Kita yang membunuh. Orang-orang beragama itu yang membunuh. Seperti halnya ada seorang pendeta yang mengatakan, kitalah manusia yang menyalibkan dan mengaku Kristus berkali-kali ketika kita berbuat dosa. Jadi setiap orang Kristen dalam perilaku kehidupannya ketika kita berbuat dosa, dan berdosa, sama halnya kita memakukan Kristus disalib berkali-kali. Namun Kristus tetap mengasihi kita. Jika kita melihat pembacaan pada saat ini dan tema yang ada, tentunya pembacaan saat ini itu merujuk kepada pemimpin gereja. Jadi hendaknya kita tidak seperti pemimpin-pemimpin gereja terdahulu yang sudah diprotes oleh Martin Luther lewat 95 dalil yang dia tempelkan di depan gereja Wittenberg, di mana Martin Luther pada masa itu dia melihat ada kebobrokan yang terjadi di gereja. Sedikit mengupas sejarah bagaimana asal muasal sehingga Kristen Protestan itu muncul. Yang sampai di antara kita tidak tahu Kristen Protestan itu kenapa bisa ada. Apa yang terjadi? Jadi tahun 1517 ada seorang yang bernama Martin Luther melihat kebobrokan yang terjadi di dalam gereja Katolik. Saya mengatakan gereja Katolik pada masa itu, bukan yang sekarang. Melihat ada kebobrokan di dalam gereja Katolik, di mana orang-orang pada saat itu diminta untuk memberikan persembahan berupa surat indulgensia dan dinyatakan jikalau mereka menaruh persembahan itu, dosa mereka akan diampuni. Untuk apa? Untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan suatu gereja. Mereka membodohi jemaat, mereka menipu jemaat. Akhirnya Martin Luther melihat hal ini sudah menyimpang dari isi Alkitab. Dan dia menempelkan 95 dalil yang dia tempelkan di depan gereja. Dan setelah itu peristiwa yang terjadi kepada Martin Luther cukup berat. Dia diminta untuk menarik kata-katanya dan diminta untuk bertobat dan diminta untuk menyesali apa yang dia lakukan, tapi dia tetap berdiri teguh. Dan ketika dia diperhadapkan dengan raja dan para paus pada saat itu, dia hanya mengatakan bahwa jikalau ada Alkitab yang mampu membantah kata-kataku pada saat ini, tunjukkan dan saya akan berhenti. Kenyataannya tidak ada. Itulah sebabnya dari mulai saat itu terjadi protes yang dilakukan Martin Luther sehingga muncullah gereja Protestan seperti saat ini. Dan Martin Luther bukan cuma sendiri. Beberapa tahun kemudian muncul seorang bernama John Calvin dan ada juga Zwingli. Kalau misalkan kita sebagai orang Protestan di dalam gereja Cape Sutra, apabila kita keluar dan ditanya oleh orang-orang yang lebih katam atau lebih dalam tentang agama, kamu aliran Protestan aliran apa? Gereja Protestan aliran apa? Karena gereja Protestan Bapak Ibu bukan cuma satu aliran lagi. Kita gereja Protestan aliran Calvinis. Kalau HKBP Lutheran merujuk kepada Martin Luther yang saya katakan tadi. Beda-beda tipis. Meskipun ada sedikit perbedaan, tapi beda-beda tipis. Tidak bermaksud mengatakan bahwa HKBP dan sudah bertentangan, tidak. Cuma ada sedikit perbedaan tata cara dan sebagainya. Tapi kita masih dalam satu keprotestan. Itulah menjadi sejarah dari terbentuknya gereja Protestan. Dan dari peristiwa itu hendaknya kita, para pelayan yang ada, para pendeta tentunya dari manapun, tidak menjadi penggarap kebun anggur yang dikatakan tadi, tapi hendaknya menjadi penggarap kebun anggur yang setia dan taat, seperti tema yang kita baca saat ini. Bukan membodohi jemaat, bukan bekerja dengan politik, karena Tuhan mempercayakan sebuah ladang, yakni jemaat ini yang dilayani pada saat ini. Jangan sampai kita hidup seperti ahli Taurat atau imam-imam Yahudi atau orang-orang Farisi yang kita baca pada pembacaan saat ini, yang mencari keuntungan bagi jemaat.
Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dalam melakukan kehidupan kita tiap-tiap hari dan memberkati kita untuk setiap apa yang kita baca dan renungkan dalam Alkitab dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa bagi para pemimpin gereja, pendeta dan semua yang atau diakhir siapapun, supaya mereka menjadi pemimpin yang mampu, menjadi pemimpin yang layak di hadapan Tuhan. Pemimpin yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Yesus. Amin.